Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia, dan selalu semangat menjalani pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan membahas dan mempelajari IPA tema 5 tentang simbiosis. Sebelum kita membahas tentang simbiosis, ada baiknya kita mengingat kembali tentang apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, serta iklim. Sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup atau organisme. Dalam ekosistem terdapat interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya serta antar makhluk hidup itu sendiri. Interaksi antar makhluk hidup tersebut disebut juga dengan simbiosis. Jadi, simbiosis adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dalam simbiosis tersebut, ada yang saling menguntungkan, ada pihak satu untung, pihak yang lain dirugikan, ada juga yang pihak lain untung, dan satu pihak lagi tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis di mana kedua pihak saling menguntungkan disebut juga dengan simbiosis mutualisme. Sedangkan simbiosis di mana satu pihak untung dan pihak lain tidak untung maupun rugi disebut juga dengan simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir, simbiosis di mana satu pihak untung, pihak lain dirugikan, disebut juga dengan simbiosis parasitisme. Oke anak-anak, berikutnya kita akan lihat beberapa contoh dari simbiosis yang terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama, kita lihat di sini hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga sama-sama untung. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan untuk penyerbukan. Contoh kedua, hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan dengan mematuk sisa-sisa makanan yang ada di tubuh kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan di mana badannya menjadi bersih. Berikutnya contoh untuk simbiosis komensalisme. Di sini kita lihat ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan dengan menempel pada ikan hiu dan mendapatkan sisa-sisa makanan. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan maupun dirugikan dengan adanya ikan remora di sampingnya. Contoh komensalisme berikutnya adalah hubungan antara bunga anggrek dengan pohon besar. Pohon anggrek mendapatkan keuntungan dengan menempel pada pohon besar, yaitu bisa mendapatkan cahaya matahari. Pohon besar tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan dengan adanya pohon anggrek tersebut. Berikutnya, contoh-contoh untuk simbiosis parasitisme. Yang pertama kita lihat hubungan antara bunga rafflesia dengan tanaman inangnya. Bunga rafflesia mendapatkan keuntungan yaitu mendapat sari-sari makanan dari tanaman inangnya. Sedangkan tanaman inangnya mengalami kerugian yaitu sari makanannya diambil oleh bunga rafflesia mengakibatkan ia mati. Contoh parasitisme berikutnya adalah kutu pada rambut manusia. Kutu diuntungkan dengan menghisap darah di kepala manusia. Manusia dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh simbiosis yang ada di sekitar kita. Miss yakin kalian bisa mencari lagi contoh-contoh lainnya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss share hari ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran
sehat selalu, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.